Ya, untuk keseriusan dari pemerintah pasti kita menunggu, tidak hanya menunggu pasti tindak lanjutnya. Seperti apa tindak lanjutnya? Saya akan tanyakan langsung karena sudah hadir lewat sambungan Zoom atau juga Skype dengan Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzar. Selamat malam Pak Cahyo. Selamat malam Pak Cahyo. Ya. Selain itu juga ada Pak Muzakir. Ya, selain itu juga saya akan sapa Prof Muzakir. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, Bang Saur Siagian juga telah tersambung. Bang Saur, selamat malam. Ya, sambil saya tunggu jaringan komunikasi saya dengan Bang Saur. Tapi saya ke Kemenkumham dulu, Pak Cahyo. Mungkin publik juga begitu bersuka cita dengan berhasil ya Pak ya, apresiasi dengan bisa mendatangkan atau memulangkan Ibu Maria Pauline Lumowa, tapi juga tidak ingin berhenti sampai di sini. Progres untuk memulangkan lagi para buronan korupsi ini seperti apa? Karena katanya sudah akan dibentuk tim hukum untuk mengembalikan para buronan-buronan korupsi, betul Pak? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi saya setuju sekali, kami pemerintah setuju sekali bahwa ini tidak cukup membuat kami berhenti di sini. Ya, artinya ini adalah salah satu capaian ya. Tapi tentunya ke depan kita juga akan terus kejar ya para buronan-buronan tersebut, dan tidak hanya untuk kepentingan memproses hukuman badan, tapi juga untuk mengejar aset-asetnya. Nah, terkait dengan tim hukum tadi, sebagaimana juga pada saat press conference di Bandara Soekarno-Hatta yang dipimpin oleh Pak Menko Polhukam dan Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Menko Polhukam menyampaikan bahwa akan mengaktifkan kembali tim pencari tersangka dan terpidana korupsi serta pengembalian aset-asetnya, hasil tidak pidananya. Nah, ini adalah suatu langkah yang kita semua kementerian lembaga dukung untuk memperkuat sinergi dan koordinasi di antara pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat dalam kerjasama penegakan hukum lintas negara, beserta instansi dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan juga aparat-aparat penegak hukum di instansi-instansi penegak hukum seperti BNPT dan BNN. Baik, Pak Cahyo, sebenarnya hingga butuh waktu bertahun-tahun untuk memulangkan buronan korupsi ini, apa hambatannya? Apakah mereka kemudian kebal hukum begitu saktinya sehingga sangat sulit bagi negara Indonesia memulangkan mereka? Sebenarnya bagaimana? Tentu kalau seorang sudah menjadi buronan DPO, ya, ini kita kan pertama harus tentunya melacak keberadaan yang bersangkutan. Nah, mekanisme yang ada yang kita gunakan dari Polri adalah Red Notice Interpol. Jadi sebetulnya negara-negara anggota Interpol memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menahan dan melaporkan jika mereka mendetek adanya objek dari Red Notice yang masuk ke wilayah mereka. Tapi tentunya tidak semua negara, meskipun mereka anggota Interpol, tidak semua negara memungkinkan untuk mereka secara langsung merespon dengan cepat dengan melakukan langkah-langkah penangkapan dan penahanan, karena itu tergantung kembali juga dari hukum nasional masing-masing mereka. Nah, kalau saya harus sampaikan bahwa Interpol kita, Polri itu luar biasa. Artinya dengan Red Notice ya, kita sering juga mendapatkan Red Notice dan langsung mereka tahan. Tapi ini juga apresiasi tentunya kepada Interpol Serbia yang merespon permintaan Red Notice dari Interpol Indonesia. Baik, saya ke Prof Muzakir. Prof, sebenarnya bagaimana kemudian kita memaknai pasti ini angin segar untuk menegakkan hukum, tapi seberapa banyak ini bisa diungkap ketika ini sudah bertahun-tahun lalu terjadi, tapi memang harus ditegakkan secara hukum. Ini bagaimana, Prof? Ya, itu yang menjadi masalah yang sekarang dihadapi menurut saya itu kan orang itu udah lari bertahun-tahun mereka gitu ya. Kalau saya lebih pada konsentrasinya, oke, dia lari dan Kumham sudah mengapresiasi untuk melakukan tindakan itu. Saya kira ini tindakan awal yang harus dilanjuti untuk tindakan yang lain. Ya. Setidak-tidaknya bisa memulangkan semuanya dan kembalikan aset semuanya, itu sudah menurut saya bagus ya. Yang kedua yang harus diperhatikan dalam konteks ini adalah lebih penting lagi menurut saya adalah siapa yang bertanggung jawab
yang ikut bertanggung jawab dalam pelarian orang-orang itu. Ya. Yang pertama diduga ini melibatkan pejabat-pejabat tertentu yang dia bisa lolos ke luar negeri. Saya kira kalau penjagaannya ketat begitu kan nggak akan lolos gitu ya. Tapi karena ini lolos ke luar negeri, maka ya seharusnya di samping para pelaku tindak pidana yang belum diadili harus diadili, yang sudah dihukum harus segera dihukum, plus hukuman tambahan dia untuk tidak lari ke luar negeri, mungkin dengan paspornya, dengan imigrasi dan sebagainya. Yang paling penting adalah ini adalah dibuka semuanya siapa yang menjadi otak pelarian mereka itu juga gitu, sehingga pejabat-pejabat yang terlibat juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum gitu. Bukti ini juga bisa banyak yang bisa hilang dengan sudah bertahun-tahun kemudian ini terjadi. Ya, sangat mungkin sekali itu. Peluang-peluang seperti itu sangat mungkin sekali. Ya. Oke, kalau Prof. Muzakir sudah mengatakan itu ketika kasusnya sudah bertahun-tahun terjadi, bukti-bukti juga bisa banyak hilang. Seberapa besar harapan kita bisa taruh dalam pengungkapan kasus buronan korupsi sudah bertahun-tahun terjadi? Nanti saya akan tanyakan kepada Bang Saur Siagian sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.